Selamat pagi, berjumpa kembali. Kita hari ini kembali membahas tentang teks eksplanasi. Pernahkah kalian melihat siang, malam, ya? Ada juga peristiwa alam tentang pasang surut air laut, atau perkumpulan tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu semua dapat dijelaskan melalui teks eksplanasi. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertiannya, tujuannya, strukturnya, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, yang pertama untuk pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain, yang berarti penjelasan. Jadi dalam bahasa Indonesianya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun sosial budaya. Seperti yang dijelaskan, fenomena alam yang misalnya terjadinya pelangi, terjadinya banjir. Kalau sosial budaya ini misalnya terbentuknya sebuah keluarga, bersuatu perkumpulan. Ini pengertian dari teks eksplanasi. Dan untuk tujuan itu menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Untuk strukturnya itu ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga simpulan atau interpretasi. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini jadi bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Untuk struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Jadi di dalam deretan penjelas ini adalah pemaparan serangkaian proses atau urutan alasan peristiwa yang terjadi sekaligus hubungan sebab akibat sebuah peristiwa. Struktur yang ketiga adalah simpulan dan interpretasi, di mana dalam simpulan dan interpretasi ini merupakan sebuah ringkasan dari tulisan eksplanasi tersebut. Dan sudut pandang dari penulis dari opsional itu maksudnya boleh dicantumkan atau tidak, ya, boleh ditulis atau tidak, jadi opsional. Yang terakhir adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama dari segi ilmiah. Jadi ilmiah itu bersifat keilmuan, ilmu pengetahuan, ya, isinya ilmu pengetahuan. Yang kedua logis dan teoretis, di mana semua yang dijelaskan dalam teks harus bisa diterima oleh akal sehat, ya, dan sesuai teori-teori yang sudah teruji sebelumnya. Yang ketiga faktual, jadi semua yang disampaikan harus sesuai fakta dan keadaan sebenarnya. Yang terakhir informatif. Jadi informatif ini tidak ada usaha mempengaruhi pembaca untuk percaya. Tujuannya hanya untuk menyampaikan informasi saja. Jadi ini adalah pengertian dari teks eksplanasi hari ini. Terima kasih, jangan lupa dicatat untuk dipelajari.